Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafra Firdaus, NIM saya 190213 dari kelas Fire and Safety A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu parameter pencemaran udara. Ya, sebelum saya menjawab soal-soal tersebut, adalah baiknya saya membacakan soal-soal tersebut. Sini ada beberapa soal yang saya akan jelaskan dan saya akan bacakan. Yang pertama ada jelaskan apa yang dimaksud dengan udara ambient. Yang kedua ada jelaskan apa yang dimaksud dengan emisi udara. Yang ketiga ada jelaskan 7 parameter kualitas udara ambient tersebut. Keempat ada jelaskan karakteristik dari 7 parameter kualitas udara ambient tersebut. Lalu ada jelaskan tentang indeks standar pencemaran udara atau bisa kita sebut ISPU. Lalu jelaskan tentang rentang dan kategori indeks, tentang standar pencemaran udara ISPU-nya, dan terakhir ada jelaskan dampak dari adanya pencemaran udara tersebut. Saya langsung saja yang soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan udara ambient. Udara ambient adalah udara udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang di dalamnya di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya. Lalu yang kedua ada jelaskan apa yang dimaksud dengan emisi udara. Emisi udara adalah zat, energi, atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk ke udara. Ya, ini ada jelaskan 7 parameter kualitas udara ambient tersebut. Yang pertama ada O3 atau kita sebut karbon oksigen. Yang kedua ada SO2, sulfur dioksida. Yang ketiga ada NO2, nitrogen dioksida. Yang keempat ada timbal. Yang kelima ada karbon monoksida. Yang keenam ada hidrokarbon. Dan yang terakhir ada PM10 atau parameter partikulat. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari 7 parameter kualitas udara ambient tersebut. Yang pertama ada O3 atau ozon, merupakan senyawa yang paling dominan oksida fotokimia, dapat ditemui di setiap tempat di mana terdapat nitrogen dan hidrogen yang berinteraksi di bawah radiasi sinar matahari. Lalu ada sulfur dioksida, merupakan pencemaran udara golongan oksida sulfur. Oksida sulfur merupakan pencemaran yang paling umum, terutama ditimbulkan dari bahan bakar fosil. Sulfur dioksida merupakan bagian paling dominan. NO2 ditemukan dari hasil pembakaran pada temperatur tinggi sebagai hasil dari reaksi nitrogen dengan oksigen industri dan kendaraan bermotor merupakan aktivitas utama. Yang keempat ada CO, merupakan pencemaran udara yang paling besar dan umum dampak sebagian besar ditemukan pada proses pembakaran bahan karbon yang digunakan sebagai bahan bakar. Secara tidak sempurna, semua aktivitas yang melibatkan kebakaran itu adalah bahan bakar organik, merupakan sumbernya dari karbon monoksida. Yang kelima ada TSP, terdiri dari atas partikel padat dan cair yang berukuran dari 100 mikron hingga kurang dari 0,01 mikron. Yang enam, yang terakhir adalah PM10 juga dapat ditemukan dari komprehensi pengurangan intensitas cahaya berdasarkan prinsip Beer-Lambert. Di sini ada jelaskan tentang indeks standar pencemaran ISPU atau bisa kita singkat ISPU ya. Pencemaran udara, indeks standar pencemaran udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambient di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Nah, sini ada jelaskan tentang rentang dan kategori indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Nah, di sebelah kiri ini saya ada tabel yang ada tulisan rentang kategori penjelasan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada kolom rentang yang angkanya dari 1 sampai 50 dengan kategorinya baik. Terus ada rentang 51 sampai 100 yang kategorinya sedang,
Lalu ada rentang 101 sampai 200 itu tidak sehat. Lalu ada 201 sampai 300 yang berarti sangat tidak sehat. Dan 301 lebih yang kategori sangat berbahaya. Baik, yang pertama saya akan jelaskan dulu dari 1 sampai 50. Penjelasannya ini tingkat mutu udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang kedua ada tingkat mutu udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu yang ketiga, tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang keempat ada tingkat mutu udara yang dapat meningkatkan risiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Lalu yang terakhir ada tingkat mutu udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Ya, ini yang terakhir, jelaskan dampak dari adanya pencemaran udara. Dampak dari segi kesehatan pencemaran udara sangat berakibat pada terganggunya kesehatan bagi manusia, diantaranya ada menimbulkan penyakit, iritasi mata, iritasi pada jalur pernafasan, sehingga gangguan sistem reproduksi. Tidak cuma bagi kesehatan manusia saja, tapi bagi kesehatan bumi kita, yaitu dampak-dampaknya adalah pemanasan global, hujan asam, penipisan ozon, dan perubahan iklim. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.